akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Nabi SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah kamu mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kemudian kamu melakukan salat, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kemudian kamu mengeluarkan zakat. Wa tasuma Ramadan, lalu kemudian kamu berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, kemudian kamu melakukan haji jika kamu mampu, Kemudian orang ini berkata, qala shadaqta. Ya, betul. Kata orang ini mengatakan kepada Rasulullah, betul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kemudian para sahabat ini heran. Orang ini nanya, orang ini jawab betul, ya. Dia yang nanya, dia yang jawab betul. Kemudian dilanjutkan lagi oleh orang tersebut. Qala, kata orang tersebut, fa akhbirni anil iman. Ya, kabarkan kepadaku tentang iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala an tu'mina billah. Kamu beriman kepada Allah. Keimanan atau iman adalah kamu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, beriman. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kamu beriman kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada qada dan qadar, yang baik dan yang buruk. Kata orang itu, qala shadaqta. Betul. Ya, berkata lagi orang itu, betul. Kemudian orang tersebut melanjutkan, qala fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kata Nabi SAW, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak mampu, maka Allah melihatmu. Ya, engkau beribadah dan Allah melihatmu. Engkau beribadah dan Allah melihatmu. Kemudian orang ini melanjutkan, qala fa akhbirni anis saah. Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, maksudnya, ya saya tidak tahu. Saya seperti kamu. Saya juga enggak tahu kapan hari kiamat. Kemudian ditanya lagi oleh orang tersebut, qala fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang amarat. Amarat itu alamat, tanda-tandanya. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Ya, Nabi SAW menjelaskan sebagian tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Ya, seorang budak melahirkan tuannya. Ya, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ini tanda-tandanya yang pertama. Lalu yang kedua, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Ya, kemudian kamu melihat ada orang yang dia enggak pakai sendal, dia enggak pakai pakaian yang layak, ya, enggak pakai pakaian yang layak yang tidak menutupi auratnya. Orang itu miskin, lalu penggembala kambing yatatawwaluna fil bunyan. Mereka itu berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang tinggi. Jadi di sini Nabi menyebutkan dua tanda-tanda hari kiamat. Qala tsumman talaqa. Ya, kemudian orang ini berpaling, sudah. Lalu orang ini pergi. Falabistu maliyan. Kemudian aku pergi juga beberapa waktu. Setelah itu lewat maliyan beberapa waktu setelah itu.
Tsumma qala, kemudian berkata Nabi SAW, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu enggak siapa yang bertanya waktu itu? Kamu tahu tidak siapa yang bertanya waktu itu? Kata Umar radhiyallahu anhu, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Nabi SAW, fa innahu Jibril. Ya, itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Ya, malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan apa? Agama din kalian. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Taib, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang ini. Ya. Dengan lafaz yang ini diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim. Tapi kita nggak dapatkan di riwayat Imam Muslim ada perkataan julus. Ya, seperti yang kita baca tadi, tapi di riwayat yang kita dapatkan di Nushah Imam Muslim tidak ada kata-kata julus. Dan juga di sana ada tambahan kata-kata faqala li ya Umar, ya. Dan berkata kepadaku Rasulullah SAW, ada tambahan kata-kata li. Taib itu sedikit tambahan dalam masalah hadis, ya. Ada juga hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang lain, ya, sahabat yang lain di dalam Sahih Bukhari. Ya, dengan makna yang sama diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dengan makna yang sama, dan juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim dengan makna yang sama, tapi tidak seperti lafaz yang ini. Kalau lafaz yang ini itu hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja, tanpa Imam Bukhari, ya. Dan kalau kita perhatikan, hadis ini adalah hadis pertama dalam Sahih Muslim. Hadis ini adalah hadis pertama dalam Sahih Muslim, ya. Hadis ini, hadis yang kedua ini adalah hadis yang pertama dalam Sahih Muslim. Hadzal haditsu awwalu haditsin fi Sahihi Muslim. Dan ada kronologinya, ada ceritanya, ya, tapi nggak disebutkan di sini. Ya, nggak disebutkan di sini ceritanya. Jadi ceritanya mungkin bisa kita sebutkan sedikit. Ya, dalam kitab Iman, hadis yang pertama, ada dua orang tabi'in. Ada dua orang tabi'in yang bernama Yahya ibn Ya'mar. Yahya ibn Ya'mar dan juga Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Yahya ibn Ya'mar dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari. Mereka berdua adalah seorang tabi'in. Menceritakan asbabul wurud hadis ini. Naam. Diceritakan qala kana awwala man qala fil qadari bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Ya. Dulu orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir, ya, orang yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir, tapi dengan pembahasan yang nyeleneh. Dengan pembahasan yang nyeleneh. Di Basrah, di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Adalah Ma'bad al-Juhani. Dialah orang pertama yang melakukan bid'ah dalam masalah takdir, permasalahan takdir. Ma'bad al-Juhani, ya, di kota Basrah, di kota Basrah. Fantolaktu ana wa Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari hajjaini au mu'tamirain, ya. Lalu kemudian kami ini ingin melaksanakan haji atau ingin melaksanakan umroh, ya. Supaya apa? Supaya mereka ini harapannya bisa bertemu dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan tentang perihal orang tadi, orang yang mempunyai pikiran seperti ini, ya, tentang qadar. Nanti dijelaskan pemikirannya gimana tentang masalah takdir, dan belum ada yang berkata seperti itu sebelumnya. Ingin ditanya kepada sahabat Nabi. Fakulna, ya, lalu kami mengatakan, laulaqina ahadan min ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam fasa'alnahu amma yaqul haula fil qadar, ya. Kemudian kami juga berharap atau berangan-angan semoga bisa bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, bisa ditanyakan, ya, bisa ditanyakan. Fa wufiqa lana Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ya, kemudian Allah takdirkan kami bertemu dengan Abdullah ibn Umar
Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma, ya. Lalu Allah mentakdirkan kami bertemu dengan Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar saat itu hendak masuk ke dalam masjid, dakhilal masjid, ya, hendak masuk ke dalam masjid. Ya, masjid apa? Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi. Naam. Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Ya, kemudian kami berdua, maksudnya beliau, ya, Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari dan juga temannya Yahya ibn Ya'mar, ya. Kami mendekati beliau, mendempet kanan dan kiri. Nah, dari cerita ini bisa kita dapatkan faidah, ya ikhwan. Yang pertama, faidahnya, ya, begitu ada seseorang yang dia itu mungkin tidak terkenal dengan ilmu, ya, dan juga orang ini melakukan atau menyampaikan sebuah kata-kata yang mungkin kita dengar gitu, ya, menyampaikan kata-kata suatu pendapat yang kita dapatkan atau yang kita dapatkan dari orang itu, ya, orang ini berpendapat demikian, lalu kita mendapatkannya, oh, fulan berpendapat demikian, dan pendapat itu menyelisihi pendapat yang lain, pendapat yang sudah muktamad, yang sudah baku dalam masalah akidah, seperti masalah qadar. Apa yang dilakukan? Jangan ditelan mentah-mentah, tapi tanya pada senior, ya. Kita bertanya kepada ahli ilmu. Kita kembali bertanya kepada ahli ilmu seperti yang dilakukan oleh tabi'in. Dua orang tabi'in ini, rahimahumullah, mereka berdua datang kepada sahabat, jauh-jauh datang dari Basrah ke Madinah. Basrah di mana? Irak, ya, di Irak. Datang ke Madinah untuk bertanya tentang masalah ini. Kemudian bertemu dengan Ibnu Umar. Kemudian adabnya juga, ya, yang bisa kita dapatkan di sini adalah salah satu adabnya, kalau kita hendak bertanya dengan seorang ahli ilmu, kita mendekatinya, ya, seperti yang dilakukan oleh dua orang sahabat ini. Faktanaftuhu, ya. Kami kemudian mendempetnya atau mendekatinya, ya, kanan dan kiri. Jadi hendaknya kita ketika bertanya itu jangan dari jauh, ya, jangan dari jauh, supaya nggak teriak, ya, supaya nggak teriak, mendekat. Dan nanti juga ada adab di dalam hadis yang kedua ini disebutkan bagaimana adab malaikat Jibril ketika hendak menuntut ilmu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Kemudian aku berpikir bahwasanya temanku ini menyuruhku duluan untuk memulai perkataan. Ya, pas sudah mendekat kepada Ibnu Umar, duluanlah sampaikan yang mau disampaikan. Naam. Fakultu, kemudian aku mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman. Ini adalah kunyah siapa? Abu Abdurrahman, kunyah Ibnu Umar, ya, kunyah Ibnu Umar. Dan ini adalah salah satu adab lagi. Ketika kita bertanya, hendaknya kita menggunakan nama panggilan yang disukai, ya, dan orang Arab itu suka dipanggil kunyahnya Aba Abdurrahman, Aba Abdillah, dan itu sudah ada sejak dulu, sejak zaman jahiliyah sampai Islam datang, ya. Mereka lebih merasa dihormati, dengan panggilan Aba Abdillah, Aba Abdurrahman, atau kunyah-kunyah yang lainnya, ya. Dan ini juga adalah adab kita ketika hendak bertanya, kita menggunakan nama, mungkin kalau ada nama hormat, ya, nama kehormatan, kita panggil, ya, kita panggil dengan nama kehormatan sebelum bertanya. Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma, ya. Di kota kami di mana tadi? Basrah, itu muncul orang-orang yang mereka itu membaca Al-Quran. Kemudian mereka itu yataqaffaruna al-ilma, mereka itu menelaah ilmu, ya, menelaah ilmu. Jadi seakan-akan orang-orang ini orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang belajar, ya. Itu zahirnya. Wa dzakara min sya'nihim, kemudian, ya, aku menyebutkan keadaan mereka. Wa annahum yaz'umuna alla qadar, dan mereka beranggapan bahwasanya takdir itu tidak ada.
Mereka beranggapan bahwasanya takdir itu tidak ada. Inilah bid'ah yang pertama kali dilakukan oleh Ma'bad al-Juhani, mengatakan bahwasanya takdir itu tidak ada. Kemudian ya wa annal amro unufun, dan bahwasanya amro perintah itu hal yang baru. Qala, ya, kemudian kata Ibnu Umar, apa kata Ibnu Umar? Qala fa idza laqita ulaik fa akhbirhum, katakan kepada mereka kalau kalian bertemu dengan mereka. Kata Ibnu Umar kepada saya atau kepada Yahya ibn Ya'mar, ya, dan Humaid ibn Abdurrahman al-Himyari, katakan kepada mereka kalau kamu berdua melihat mereka, anni bariun minhum, aku berlepas diri dari mereka. Aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka berlepas diri dari aku. Walladzi yahlifu bihi Abdullah ibnu Umar, dan demi zat yang Abdullah ibnu Umar bersumpah dengannya, yaitu demi Allah, ya, demi Allah, yang Abdullah ibnu Umar bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, kalau mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, enggak akan Allah terima. Sampai kapan? Sampai mereka beriman dengan takdir. Sampai mereka beriman dengan takdir. Dan perkataan berlepas diri, ya, perkataan berlepas diri seseorang kalau disampaikan dengan person itu berat, ya. Saya berlepas diri dari kamu, makanya kita nggak boleh mengatakan saya berlepas diri dari kamu, nggak boleh. Kita sesama mukmin nggak boleh mengatakan saya berlepas diri dari kamu, nggak. Tapi kalau berlepas diri dari perkataan, dari perbuatan itu masih boleh. Tapi kalau berlepas diri dari kamu nggak boleh. Kenapa? Karena berlepas diri itu sudah seperti orang kafir, sudah dikafirkan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Taubah, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin war rasuluh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin, ya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin, udah berlepas diri, ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan saya berlepas diri dari kamu. Tapi kalau perkataan atau perbuatan mungkin bisa. Dan di sini Ibnu Umar mengatakan apa? Berlepas diri dari person itu. Dan ini berat, ya, karena mengatakan nggak ada takdir itu berarti dia sudah tidak beriman kepada takdir. Dan orang ini keluar dari Islam. Orang yang tidak beriman kepada takdir, ya, keluar dari Islam. Nah, kemudian barulah, ya, apa dasarnya Ibnu Umar mengatakan perkataan ini? Barulah Ibnu Umar mengucapkan atau mengatakan, menyampaikan dalilnya hadis dari Umar. Hadis dari Umar. Tayyib. Hadis dari Umar yang kedua ini telah kita bacakan tadi, dan kemudian kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan hadisnya. Kata Umar, fa'asnada rukbataihi ila rukbatai. Kemudian orang tersebut mendekat kepada Nabi, menempelkan apa? Lututnya kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi, meletakkan telapak tangannya ala fakhidai, di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril meletakkan telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Namun pendapat yang lebih roji yang ana pilih dan yang benar wallahu a'lam adalah bahwasanya malaikat Jibril meletakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ini adalah adat orang Arab. Ya, orang Arab dahulu jika membutuhkan sesuatu, ya, yudhiru syiddata amrihi, menunjukkan tolabihi, syiddata tolabihi, menunjukkan begitu ingin, kebutuhan dia terhadap sesuatu itu benar-benar butuh, sampai mereka itu yurihu ba'do ajsadihim, ya, mereka itu memegang apa yang ada di badan orang yang dimintai tolong, mungkin bajunya, ya, mungkin badannya. Dan inilah adab penuntut ilmu, ya, ada penuntut ilmu. Di sini kita bisa ambil seorang penuntut ilmu saat ingin menuntut ilmu,
dia menunjukkan kebutuhannya terhadap ilmu. Ya, dia tunjukkan kebutuhannya terhadap ilmu. Dan dia enggak mengatakan enggak meremehkan ilmu, ya, enggak meremehkan ilmu. Ah, itu biasa aja, sudah pernah dibahas. Itu terus. Akhirnya enggak apa? Akhirnya meremehkan. Dan kemudian akhirnya ya meremehkan dan juga tidak ada rasa kebutuhan terhadap ilmu, enggak. Tapi di sini tunjukkan kebutuhan kita kepada ilmu, ya. Dan salah satu adabnya ditunjukkan oleh malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril tanya, mungkin mendekat kepada ahli ilmu, ya, bertanya baik-baik, ya. Bisa dilakukan amalan ini, bisa dilakukan dalam menuntut ilmu. Yang penting kita menunjukkan kebutuhan kita terhadap ilmu. Kita menunjukkan kita sangat-sangat butuh terhadap ilmu. Nah, kemudian perkataan Nabi SAW ketika ditanya tentang Islam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhirih, ya, dan bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyahadat bahwasannya bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan di dalam perkataan ini tersimpan hakikat agama Islam dan juga rukun-rukunnya. Hakikat agama Islam dan juga rukun-rukunnya. Hakikat agama Islam itu ada dua pemaknaan. Hakikat agama Islam ada dua pemaknaan. Yang pertama adalah pemaknaan secara umum. Yaitu agama Islam secara keseluruhan. Hakikat yang pertama, ya, hakikat secara pemaknaan secara umum, yaitu agama Islam secara keseluruhan. Dan pemaknaan yang kedua ini adalah pemaknaan secara khusus. Dan artinya adalah amalan zohir. Dan kapan kita artikan Islam adalah amalan zohir? Kita artikan Islam amalan zohir idza qurina bil imani wal ihsan. Kalau digabung dengan iman dan ihsan, diucapkan dalam satu kalimat, Islam, iman dan ihsan. Kalau digabung, ya, tiga hal ini dalam sebuah kalimat, maka Islam di sini mempunyai makna yang khusus, yaitu amalan zohir. Dan rukunnya ada 5. Dan nanti insya Allah pembahasan tentang ini akan dibahas pada hadis yang ke-3. Lalu yang kedua, perkataan Nabi SAW tentang iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi ila akhirih. Ya, perkataan Nabi SAW tentang iman, kamu beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya sampai akhir hadis, ya, sampai akhir perkataan beliau khairihi wa syarrihi, ya. Di sini juga mengandung makna hakikat iman. Hakikat iman juga memiliki dua pemaknaan. Makna yang pertama secara umum, yaitu agama ad-dinul ladzi bu'itsa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Agama yang di dalamnya diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang diutus di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hakikat iman secara umum. Pemaknaan yang pertama. Dan yang kedua, pemaknaan secara khusus.
pemaknaan secara khusus. Dan iman jika dimaknai secara khusus adalah al-a'mal al-batinah, amalan-amalan batin. Amalan-amalan batin. Wa hadzal makna al-iman idza qurina bil islami wal ihsan. Dan ini adalah makna jika keimanan atau iman dihubungkan, digabungkan dengan Islam dan ihsan. Dan iman memiliki 6 rukun. Dan iman memiliki 6 rukun. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Barang siapa yang mengingkari salah satunya, barang siapa yang mengingkari salah satunya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Barang siapa yang dia mengingkari salah satunya, dia telah keluar dari agama Islam. Kalau rukun Islam ada perbedaan di kalangan ulama, Ada perbedaan di kalangan ulama seperti salat, zakat, puasa dan haji, Siapa yang meninggalkan salat, ada perbedaan di kalangan ulama apakah dia kafir atau enggak, Sebab ada ulama mengatakan Nabi SAW bersabda, al-ahdu bainana wa bainahumu as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, janji antara kami dan mereka itu adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir, telah kafir. Dan juga sahabat di zaman salafus saleh mengatakan la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah, Kata sahabat, para sahabat itu enggak melihat satu amalan pun yang kalau ditinggalkan menjadi kafir kecuali salat. Dan ini ada perbedaan di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Tapi bisa antum pilih pendapat yang mana yang ini sesuai dengan terjihad antum, atau bertanya kepada ustaz-ustaz kita, mana yang lebih roji, wallahu a'lam, bisa antum cari. Tapi semuanya masih di dalam radar, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan pendapat, barang siapa yang meninggalkan zakat karena malas, bukan mengingkari, karena malas. Dia meninggalkan sholat karena malas, meninggalkan zakat karena malas. Dia mampu haji tapi nggak mau haji. Punya uang, nggak mau haji, Dan ini khilaf di antara ulama. Wallahu a'lam. Berbeda dengan rukun iman. Rukun iman mengingkarinya udah kafir, Dia nggak percaya kepada hari akhir, nggak percaya kepada qada dan qadar, Salah satunya diingkari, walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur karena mengingkari salah satunya. Taib. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang ihsan. Dan hakikat ihsan adalah itqanuhuma wa ijadatuha, memperbagus dan memperfekkan keduanya. Apa? Iman dan Islam. Memperfekkan, menyempurnakan iman dan Islam. Islam tadi amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan batin. Islam amalan zahir, sedangkan iman adalah amalan batin. Sedangkan ihsan adalah memperfekkan, menyempurnakan, menyempurnakan keduanya, ihsan. Dan ihsan ini mempunyai berapa rukun? 2 rukun, Ihsan mempunyai 2 rukun. Rukun yang pertama, ibadatullah, beribadah kepada Allah. Rukun yang kedua, iqa'u tilkal ibadah ala maqamil musyahadah awil muraqabah. Ibadah itu terjadi dalam keadaan musyahadah atau muraqabah. Ibadah itu terjadi dalam keadaan musyahadah atau muraqabah.
dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah, atau dia sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun yang kedua. Kapan seseorang beribadah tapi tidak ada dua unsur ini, dia beribadah tidak seakan-akan melihat Allah, atau beribadah tidak diperhatikan oleh Allah? Kapan? Saat dia beribadah untuk riya. Ya, kalau dia beribadah untuk riya, yang dia inginkan adalah apa? Wajah manusia. Yang dia inginkan adalah wajah manusia. Taib. Kemudian permasalahan yang kedua, hadis ini terbagi menjadi dua bagian. Hadis ini terbagi menjadi dua bagian. Kalau kita perhatikan hadis ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, fi bayanil matlubi minal a'mal, ya. Penjelasan tentang amalan-amalan yang diminta. Yang pertama, penjelasan tentang amalan-amalan yang diminta, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Inilah amalan-amalan yang diminta dalam hadis ini, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ini yang pertama, tentang amalan-amalan yang diminta untuk dikerjakan. Tentang amalan-amalan yang diminta untuk dikerjakan. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, fi bayani mahallil jazai fil ma'al. Penjelasan tentang balasan. Penjelasan tentang balasan atau jaza. Ya, ini balasan, ya. Fil ma'al, di akhirat. Ya, apa balasannya orang yang melakukan amalan-amalan ini di akhirat, ya. Dan dijelaskan pada perkataan beliau dari fa akhbirni anis sa'ah sampai akhir hadis. Sampai akhir hadis, ya, apa yang terjadi di seseorang yang melakukan amalan ini. Taib. Kemudian Nabi SAW pada hadis ini menyebutkan dua tanda-tanda kiamat. Di sini Nabi SAW menyebutkan dua tanda-tanda kiamat. Yang pertama, antari dal amatu rabbataha, ya. Seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Jadi kelak akan terjadi, ya, seorang budak melahirkan tuannya. Bisa terjadi, ya. Misalnya nanti di akhir zaman, ya. Ini salah satu makna hadis ini. Ada yang menafsirkan, sebagian ulama menafsirkan begini, ya. Jadi budak wanita digauli oleh tuannya, ya, digauli oleh tuannya. Tuannya memiliki budak wanita ini. Kemudian lahir seorang anak, ya, lahir seorang anak. Kemudian anak ini itu menjadi tuannya dari wanita tadi. Jadi seorang budak ini melahirkan tuannya. Dan ada yang mengatakan bahwasannya hadis ini mengatakan seorang budak melahirkan tuannya. Sekarang banyak anak-anak yang bertingkah sebagai tuan terhadap orang tuanya. Seakan-akan orang tuanya seperti budak, diperlakukan seperti budak. Dan ada yang menafsirkan demikian. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang kedua, antarul hufatal uratal ala tari'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Ya. Seseorang melihat orang yang tidak beralas kaki, kemudian dia berpakaian tapi tidak menutup aurat, minim pakaiannya. Kemudian orang ini alah itu fuqara, orang yang fakir, ya. Kemudian ri'a asyai, menggembala kambing. Yatatawwaluna fil bunyan, ya, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Ini semua sifat-sifat ini, hufah, urah, alah, ri'a asyai, empat ini, ya, ini menunjukkan begitu parahnya keadaan mereka, begitu miskinnya keadaan mereka. Sangat-sangat miskin keadaan mereka, ya. Tidak beralas kaki, berpakaian sedikit, minim, fakir. Lalu apa yang terakhir? Penggembala domba. Ya, ini menunjukkan
Wal muradu bitil kal awsaf tahqiqu syiddati faqrihim. Ya, benar-benar mereka itu sangat-sangat miskin. Miskinnya sangat-sangat miskin. Jadi bukan miskin yang biasa, tapi miskinnya sudah sangat-sangat miskin, miskin yang paling bawah. Dan orang Arab ya biasanya fuqara mereka itu menggembala kambing, sedangkan orang-orang yang kaya di antara mereka itu menggembala unta. Ya, menggembala unta, sedangkan fuqara di antara mereka itu menggembala kambing. Dan ini menjelaskan betapa miskinnya keadaan mereka. Namun apa yang mereka lakukan yatatawwalu nafil bunyan. Yatatawwalu ya, itu artinya meninggikan bangunan. Dan maksudnya yatatawwalu itu adalah yatafakhor, berbangga-bangga dengan bangunan-bangunan mereka, dengan meninggikan bangunan-bangunan mereka, berbangga-bangga mereka. Ya, semakin tinggi semakin senang di antara mereka, berbangga-bangga. Dan apa sudah terjadi? Sudah terlihat ya, sudah terlihat sekarang. Nah, dan memang hari kiamat itu dekat ya ikhwah. Hari kiamat itu dekat, namun ya tentang hari kiamat ini tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi SAW, seorang nabi, seorang rasul, tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, tidak tahu hari kiamat. Dan hari kiamat ini adalah salah satu ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, enggak ada yang lain. Jadi kalau antum dengar pernah mungkin dulu berapa tahun yang silam ya mengatakan kiamat itu akan terjadi kapan? 2012 ya. 2012. Tahun 2011 kita kadang-kadang benar apa enggak, tapi enggak dipercaya, enggak ada yang tahu ya. Itu hanya prasangka-prasangka mereka dan itu dukun. Jangan percaya. Akhirnya 2013 kita ketawa aja. Malah enggak ada ya, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Dan kiamat itu enggak tiba-tiba begitu ikhwan, enggak. Ya, kalau kita baca tentang kisah ya yang akan terjadi pada hari kiamat itu berentetan, sebagaimana tasbih yang terputus talinya, yang terputus benangnya. Kalau terputus tasbih itu jatuh berurutan, tes. Jadi nggak ujuk-ujuk muncul, tiba-tiba muncul Dajjal, tiba-tiba muncul matahari terbit, nggak ada rentetannya. Ada rentetan kejadian-kejadian sebelum kiamat besar, ya sebelum kiamat besar. Dan kita tidak diperintahkan untuk mencari tahu kapan kiamat terjadi. Kita diperintahkan untuk apa? Menyiapkan amalan kita. Ya, dari sekarang kita terus berusaha memperbaiki diri, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, ya, dalam keadaan yang baik. Semoga kita dimatikan dalam keadaan beriman kepada Allah, ya, dan tidak mendustakan ayat-ayatnya. Amin. Kemudian beliau lanjutkan, azan. Oke, kita masuk waktu azan dulu. Man yu'azin? Oke. Tafadhol muazzin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Taib, kita lanjutkan. Namun sebelum itu ada sedikit yang ingin Ana sampaikan untuk ini ya, untuk apa namanya anak-anak, untuk adik-adik. Mungkin kedepannya apa namanya kalau lagi keluar untuk wudu sebaiknya ya kitabnya jangan langsung ditaruh di lantai ya, ditaruh di atas buku apa tas begitu ya, atau dititipkan di mana teman gitu ya. Ilmu ya, itu ilmu, hormati ilmu ya. Kita nggak ada takzim kita kepada ilmu yang kita tulis, nggak akan dapat kita ilmu yang kita tulis, percuma ya, takzim kita kurang sama ilmu ya. Ini sedikit masukan aja. Tep. Hafizakumullah. Tep, kita lanjutkan. Kemudian perkataan beliau maliyan ya, beberapa waktu disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i ya. Maliyan ini jadi begitu Umar menyampaikan hadis ini enggak langsung disampaikan oleh Nabi SAW. Ya Umar, tidak langsung, tapi setelah 3 hari. Setelah 3 hari. Jadi setelah kejadian itu berlalu 3 hari baru Nabi SAW mengatakan kepada Umar, qala li ya Umar, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya waktu itu? Ya, jadi malian di sini adalah setelah
3 hari. Ini kita dapatkan pada Sunan An-Nasa'i. Bisa dilihat pada Sunan An-Nasa'i. Nah, jadi setelah 3 hari, baru Nabi SAW mengabarkan tentang perkara itu. Bahwasanya yang bertanya itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam, ya, kepada Jibril alaihi salam. Nah, kepada malaikat Jibril. Nabi SAW mengabarkan kepada Umar bahwasanya itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga bahwasanya hadis ini sebagian ulama menamakan hadis ini dengan Ummus Sunnah. Ummus Sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah adalah Ummul Kitab, hadis ini adalah Ummus Sunnah. Kenapa? Karena begitu azim, ya, begitu hebatnya kandungan yang terdapat di dalam hadis ini. Semua perkara agama itu muaranya ke hadis ini. Oleh sebab itu hadis ini selain disebut dengan hadis Jibril, hadis ini juga disebut dengan Ummus Sunnah. Ya, hadis ini juga disebut dengan Ummus Sunnah. Dan 3 hal ini yang disampaikan, yang ditanyakan oleh malaikat Jibril, ini adalah tingkatan agama. Ini adalah tingkatan agama. Tingkatan yang paling bawah adalah Islam, tingkatan yang kedua adalah iman, dan tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Dan ini semua adalah ad-din. Karena Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, di akhir perkataan beliau, atakum yu'allimukum dinakum, ya. Nah, malaikat Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Ini hadis yang kedua. Kita lanjut ke hadis yang ketiga, al-haditsus salis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, ya, beliau adalah anak dari Umar ibn Khattab, dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Syahadati alla ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan yang pantas disembah dengan benar selain Allah, wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan juga utusannya, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan melaksanakan zakat, ya, menegakkan zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan termasuk hadis muttafaqun alaih. Hadis yang termasuk muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga ini menjelaskan tentang rukun Islam. Menjelaskan tentang rukun Islam. Dan syariat Islam itu, syariat Islam kalau dilihat dari rukunnya, syariat Islam dilihat dari rukunnya atau tidaknya, maksudnya syariat Islam yang ada rukun atau tidak, itu terbagi menjadi 2. Syariat Islam jika dilihat dari ada rukun atau tidaknya, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, syariat Islam yang masuk ke dalam rukun Islam. Yang pertama, syariat Islam yang masuk ke dalam rukun Islam. Yang kedua, syariat Islam yang tidak masuk ke dalam rukun Islam. Baik. Kita mulai dari yang pertama. Islam itu dibangun di atas 5. Ya, di atas 5.
seakan-akan Nabi SAW memisalkan Islam itu seperti sebuah bunyan, sebuah bangunan yang dibangun di atas 5 pondasi, ya, sebuah bangunan yang dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama, syahadat. Dan syahadat yang masuk ke dalam rukun Islam adalah syahadatullah dengan tauhid dan syahadat Nabi Muhammad SAW dengan risalah. Dan syahadat yang masuk ke dalam rukun Islam adalah syahadatullah bit tauhid wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah bir risalah. Syahadat Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan juga syahadat kepada Nabi Muhammad SAW dengan risalah. Dua ini adalah syahadat yang masuk ke dalam rukun Islam, karena di sana ada syahadat-syahadat yang lain, Pak, yang enggak masuk ke dalam rukun Islam tapi termasuk dalam syariat Islam, ya. Syahadat contohnya syahadat tentang persaksian-persaksian, ya. Syahadat-syahadat yang lain, tapi yang masuk ke dalam rukun Islam adalah syahadat ini. Syahadatullah bit tauhid wa syahadatu Muhammad bir ar-risalah. Ini syahadat yang masuk ke dalam rukun Islam. Lalu yang kedua, wa iqamis shalah, salat. Salat yang masuk ke dalam rukun Islam adalah salat yang 5 waktu. Salat yang 5 waktu pada satu hari, satu malam, ya, salat yang 5 waktu. Itu yang masuk ke dalam rukun Islam. Di sana dalam syariat Islam banyak salat. Ada salat jenazah, ada salat Aid, ya, banyak salat. Ada salat sunnah. Tapi itu masuk ke dalam syariat Islam. Sedangkan yang masuk ke dalam rukun Islam adalah ini, salat yang 5 waktu, salat wajib yang 5 waktu. Wa ita'iz zakah, zakat. Zakat yang masuk ke dalam rukun Islam adalah zakat mal dan bukan zakat fitri. Walaupun zakat fitri wajib, tapi tidak masuk ke dalam rukun Islam. Yang masuk ke dalam rukun Islam hanya zakat mal, bukan zakat fitri. Tapi zakat fitri tetap wajib. Tetap wajib. Yang keempat, wahajjil bait, haji ke Baitullah. Dan haji yang masuk ke dalam rukun Islam adalah haji sekali seumur hidup. Haji sekali seumur hidup. Ada yang mampu misalnya, saya mampu Ustaz haji berkali-kali, walhamdulillah, ya, atau rumahnya dekat dengan Mekah. Rumahnya dekat dengan Mekah, haji berkali-kali, tapi yang tertulis, yang termasuk dalam rukun Islam adalah haji sekali seumur hidup. Sisanya adalah sunnah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu adalah sunnah. Lalu yang terakhir, wasaumi Ramadan, ya, dan puasa yang masuk ke dalam rukun Islam, ya, puasa di bulan Ramadan. Dan insya Allah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan, ya, ya Allah, sampaikan kami kepada Ramadan, sampaikan kepada Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan dengan bulan Ramadan yang tidak tersisa berapa hari lagi, 9, ya. Kalau tidak salah 9 hari lagi kurang lebih. Ya, insya Allah kita senang dengan kehadiran bulan Ramadan, kita senang dengan akan datangnya bulan Ramadan, itu sudah ditulis pahala, ya ikhwah. Maka jangan kita dongkol, ya. Jangan kita jangan kita kesel. Bentar lagi Ramadan, nggak bisa main, capek. Jangan, nggak bisa ini. Mau main olahraga bola capek nanti. Kita justru senang. Dilipat gandakan pahala di dalamnya. Banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan. Kita senang. Sebelum bulan Ramadan itu datang, kita senang. Kita set dulu hati kita supaya senang dengan bulan Ramadan. Naam. Taib, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Telah disampaikan bahwasanya hadis ini termasuk muttafaqun alaih. Dan itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah, ana mohon maaf. Kepada Allah ana mohon ampun. Ana tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.